Selamat datang dalam perjalanan pembelajaran yang penuh inspirasi, tempat kami menjelajahi konsep-konsep pembelajaran Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, kita akan membahas penerapan metode pembelajaran berbasis hadis Rasulullah SAW untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidikan menjadi fondasi penting dalam membentuk masa depan. Namun, bagaimana jika kita mengintegrasikan ajaran-ajaran yang berasal dari sumber paling otentik dalam Islam, yaitu hadis? Hal ini menjadi sesuatu yang urgent dalam suatu pendidikan karena hadis merupakan petunjuk bagi umat Islam dan mengaplikasikan dalam pembelajaran memberikan dimensi baru pada pendidikan di negara kita. Metode pembelajaran berbasis hadis membawa kita pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai Islam dengan melibatkan siswa secara aktif dalam memahami hadis-hadis. Kita tidak hanya memberikan pengetahuan, tapi juga membangun karakter dan moral yang kuat. Sebelum kita masuk ke inti pembahasan, marilah kita bersama-sama merenungi hadis-hadis Rasulullah yang menjadi pedoman kita dalam membentuk cara kita belajar dan mengajar. Yuk, mari kita simak. Hadis tersebut artinya dari Anas bin Malik berkata, seorang badui datang kencing di sudut masjid. Maka orang-orang menghadirinya, lalu Nabi melarang mereka. Ketika telah selesai kencing, Nabi memerintahkan untuk diambilkan seember air lalu disiramkan di atas bekas kencing tersebut. Nah, di sebuah cerita ini ada seorang badui yang kencing di pelataran masjid. Nah, ada sahabat yang ingin menegurnya, marah karena orang tersebut kencing sembarangan. Namun hal tersebut dicegah oleh Nabi Muhammad, bahwa biarkan orang tersebut untuk menyelesaikan kencingnya terlebih dahulu. Lalu Nabi Muhammad memerintahkan kepada sahabat untuk mengambil satu ember untuk menyiram bekas kencingan orang badui tersebut. Kenapa Nabi Muhammad tidak langsung menegur atau marah? Karena orang-orang badui ini adalah orang pedalaman yang interaksi dengan para sahabat dan Nabi itu sangat terbatas, sehingga pemahaman terhadap materi atau pemahaman terhadap hukum-hukum Islam itu sangat terbatas, sehingga Nabi Muhammad mengasih tahu atau menasihati orang badui ini dengan cara lemah lembut. Setelah orang ini kencing terlebih dahulu, baru Nabi Muhammad memerintahkan sahabatnya untuk menyiram kencing tersebut. Setelah selesai, baru Nabi Muhammad mengundang orang badui tersebut dan menasihatinya bahwa tindakan tersebut adalah tindakan yang salah. Hal ini menggambarkan bahwa Nabi Muhammad dalam mengajarkan sebuah value kepada sahabat, dia memberikan keteladanan, yaitu berupa bersikap lemah lembut kepada seseorang. Nah, ini sejalan dengan pendidikan kita di Indonesia, bahwa kita perlu mengaplikasikan metode ini dalam suatu pembelajaran. Karena kenapa? Metode ini sangat efektif untuk digunakan seorang guru di dalam pembelajaran, karena penyerapan siswa pada dengan melihat visual akan lebih banyak ditangkap. Nah, khususnya penerapan metode ini digunakan pada usia-usia balita. Nah, untuk usia-usia di atas balita atau usia-usia yang sudah menengah ke atas, metode ini bisa dilakukan dengan kita mengaplikasikan pengajaran terhadap akhlak atau perilaku terhadap siswa. Yang kedua, terkait metode tanya jawab hadis yang diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id, hadis Sa'id kata Qutaibah, hadis Bakir, Ibnu Mudhar dari Ibnu Had, dari Muhammad Ibnu Ibrahim, dari Salman Ibnu Abdurrahman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah itu bersabda, bagaimana pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu, salah seorang di antara kalian ia mandi di sana 5 kali sehari, bagaimana pendapat kalian, apakah masih akan tersisa kotorannya? Mereka menjawab, tidak akan tersisa kotorannya sedikit pun. Lalu Nabi bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu dengan Allah menghapus dosa-dosa. Nah, di hadis ini kita bisa melihat bahwa ada redaksi bagaimana pendapat kalian. Hal ini menjadi titik poin bahwa Nabi Muhammad dalam pengajarannya itu melakukan dialog atau tanya terhadap sahabat. Ini dalam metode ini kita bisa melihat bahwa sangat efektif. Karena kenapa? Bahwa audien itu atau peserta didik itu diajak untuk berpikir bersama, untuk mengkonfirmasi terkait ilmu-ilmu yang disampaikan oleh guru, apakah sudah menyerap dengan baik atau apakah masih ada belum pemahaman gitu. Nah, dalam metode dialog ini atau tanya jawab ini dapat menarik lawan bicara agar
bisa membangun rangsang daya pikir yang kritis. Nah, metode dialog ini juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi hal-hal yang mereka belum pahami atau ingin mengasah daya pikir kritis mereka untuk menghubungkan pemikiran mereka dengan pemikiran orang lain, sehingga pemikiran akan lebih kompleks dan sistematis. Yang ketiga yaitu metode pengulangan. Ini disampaikan pada hadis dari hadis Ibnu Musyarad Ibnu Mursad, hadis Yahya dari bahasa Ibnu Hakim. Ayahnya mendengar Rasulullah SAW bersabda, celakalah bagi orang yang berbicara dan berdusta agar orang yang tertawa, celakalah baginya. Nah, hadis disebut terdapat pengulangan, yaitu kata celakalah. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa setiap proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan baik lagi benar, sehingga materi pembelajaran disampaikan dapat dimengerti dan dengan begitu tidak termasuk orang-orang yang merugi. Maksudnya dengan adanya pengulangan dalam sebuah penyampaian materi ini, kita bisa menunjukkan bahwa poin yang disampaikan itu tersampaikan dengan baik oleh peserta didik. Nah, pengulangan atau latihan ini diulang-ulang tergantung kepada taraf perkembangan seseorang yang dipengaruhi oleh pengulangan yang terus-menerus. Nah, metode pengulangan ini menjelaskan sesuatu yang penting untuk dipahami dan diingat oleh para sahabat. Nah, dengan metode pengulangan ini diharapkan bahwa peserta didik itu dapat memperkuat daya ingat mereka. Yang hadis yang keempat yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad Ibnu Musanna dari Abdul Wahab, dari Ayub, dari Kalabah, dari Malik. Kami mendatangi Rasulullah dan kami pemuda yang sebaya, kami tinggal bersama beliau selama 20 malam. Rasulullah SAW adalah seorang yang penyayang, memiliki sifat lembut. Ketika beliau menduga kami ingin pulang dan rindu pada keluarga, beliau menanyakan tentang orang-orang yang kami tinggalkan dan kami memberitahunya. Beliau bersabda, kembalilah bersama keluargamu dan tinggallah bersama mereka, asihlah mereka dan suruhlah mereka. Beliau menyebutkan hal-hal yang saya hafal dan yang saya tidak hafal, dan saatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Nah, hadis tersebut memperlihatkan praktek atau suatu demonstrasi, yang mana yaitu dengan ada kata sholatlah dengan kalian melihat aku sholat. Nah, ini termasuk salah satu bentuk dari metode demonstrasi, yang dimaksud suatu kegiatan yang mempraktekkan suatu gerakan. Praktek yang dapat dilakukan oleh pendidik atau orang lain. Metode demonstrasi dilakukan dengan tujuan agar kemudian pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar. Metode demonstrasi ini banyak digunakan kepada anak didik dalam mengamati materi pembelajaran yang melibatkan gerak-gerak tertentu, seperti contohnya yaitu sholat atau hal-hal yang ada dalam berwudu kayak gitu. Selanjutnya hadis yang kelima yaitu hadis dari Qutaibah Ibnu Sa'id dan Ali Ibnu Hujar, dari Ismail dan Ibnu Ja'far dari ayahnya Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW sabda, tahu kalian siapa yang orang yang muflis atau bangkrut? Jawab mereka, orang yang tidak memiliki dirham dan harta. Rasulullah bersabda, sesungguhnya orang yang muflis dari umatku adalah orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, puasa, zakat. Dia datang tapi telah mencaci ini, menuduh ini, memakan harta orang ini, menumpahkan darah, membunuh ini dan memukul orang ini, maka orang diberi pahala miliknya. Jika kebalikannya telah habis sebelumnya, ia bisa menebus kesalahannya, maka dosa-dosa mereka diambil dan dicamakan kepada yang kemudian dicamakan ke neraka. Nah, hadis tersebut mengandung sebuah metode, yaitu metode diskusi. Terjalin proses saling tukar pikiran di antara dua orang atau lebih. Dengan proses ini, dari kedua belah pihak yang saling melakukan dialog dan saling mengungkapkan pendapat masing-masing, ini dilakukan dengan adanya saling keterbukaan persaudaraan dan menjadi tujuan utamanya ini mencari titik kebenaran. Pada metode ini kita mampu dalam merespon intelektual para peserta didik dalam melakukan analisis kritis, menumbuhkan kepercayaan diri. Nah, dalam hadis ini tuh Rasulullah itu bertanya terlebih dahulu sebelum
dia menjelaskan suatu ilmu. Dia bertanya kepada para sahabatnya, kemudian setelah sahabat menjawab, kemudian Rasulullah itu menjelaskan terkait bangkrut yang dimaksud bukanlah bangkrut yang dipahami dari segi bahasa, tapi bangkrut yang dimaksud oleh Rasulullah itu suatu peristiwa yang di akhirat antara amal kebaikan dan kesalahan yang bisa saling tukar menukar. Pemaparan tersebut kita bisa ambil kesimpulan bahwa dalam dunia pendidikan tidak hanya proses penyaringan ilmu atau penyampaian ilmu, namun haruslah ada proses pembelajaran, yaitu menggali seluruh potensi yang ada di diri pada peserta didik, baik itu kognitif, afektif, psikomotorik, ataupun pencapaian yang telah direncanakan. Sehingga dalam melaksanakan proses pendidikan perlu mempertimbangkan faktor tujuan peserta didik atau fasilitas atau daya atau kualitas pendidik. Nah, metode pengajaran yang digunakan Rasulullah dalam mendidik para sahabat dapat menjadi inspirasi bagi kita dalam memilih metode pembelajaran yang tepat. Beberapa metode pendidikan ala Rasulullah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran masa kini, diantaranya itu tadi metode keteladanan, ada metode diskusi, ada metode demonstrasi, ada metode pengulangan. Selain itu, metode pengajaran yang variatif dan agar dapat menghindari rasa bosan yang dapat diterapkan dalam pembelajaran masa kini. Namun, perlu diingat bahwa metode pembelajaran yang efektif harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Ada juga mempertimbangkan karakteristik siswa, jenis materi yang disajikan. Oleh karena itu, guru perlu mempertimbangkan berbagai faktor tersebut dalam memilih metode pembelajaran yang sesuai. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.